Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kali ini, di mana kita bakal membongkar hambatan psikologis tersembunyi yang sebenarnya sangat mendikte kesuksesan finansial Anda. Sering kan kita mikir kalau kekayaan itu cuma soal strategi yang jitu, kerja keras banting tulang, atau ya sekadar hoki aja. Tapi data dan penelitian justru menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu semua. Ternyata ada sesuatu yang terus beroperasi di latar belakang pikiran kita, semacam sistem keyakinan yang bertindak sebagai penunjuk jalan. Atau parahnya, malah jadi penyabotase tak kasat mata yang terus menahan potensi kita. Coba deh kita jujur sama diri sendiri sebentar. Seberapa sering sih kita pakai alasan-alasan yang udah sangat lumrah di masyarakat kita? Kayak kalimat ajaib ini nih, mending miskin yang penting sehat daripada kaya tapi penyakitan. Familiar kan? Kita sering banget pakai pernyataan semacam ini buat menetralisir betapa pentingnya uang, sekaligus membenarkan kondisi kita yang lagi bokek. Seolah-olah di dunia ini kita nggak bisa tuh jadi orang yang kaya raya sekaligus sehat walafiat. Padahal, pikiran manusia itu secara alami akan selalu bergerak menuju apa yang paling ia yakini. Jadi, kalau Anda yakin jadi kaya itu berisiko bawa penyakit atau banyak masalah, pikiran bawah sadar Anda bakal memastikan Anda tetap aman. Yang mana dalam skenario ini, ya artinya Anda akan tetap miskin. Konsep intinya di sini benar-benar menarik. Kita tuh nggak lagi berdebat soal apakah sebuah keyakinan tentang uang itu benar atau salah. Karena ya benar dan salah itu seringkali relatif. Yang mau kita fokuskan sekarang adalah apakah keyakinan yang Anda pegang saat ini sifatnya mendukung Anda buat jadi makmur atau justru menghambat. Mengutip kata-kata bijak Warren Buffett, menganggap uang itu bukan segalanya ya sah-sah aja. Tapi pastikan Anda ngomong gitu pas posisi finansial Anda udah mapan. Kalau belum, jujur aja, itu cuma sekedar alasan defensif yang pelan-pelan mengubur potensi Anda sendiri. Nah, mari kita lihat sains di balik keberuntungan dan keyakinan ini. Buat buktinya, kita bisa merujuk ke studi psikologi yang sangat terkenal dari Richard Wiseman. Beliau meneliti apa sih bedanya orang yang ngerasa hidupnya selalu beruntung sama mereka yang merasa selalu sial. Dan temuan Wiseman ini beneran luar biasa. Gini, kalau Anda naruh keyakinan pada hal yang 100% acak, kayak beli lotre misalnya, keyakinan sekuat apapun nggak bakal ngubah peluang menang Anda, peluangnya ya segitu-gitu aja. Tapi di dunia nyata yang butuh keahlian dan tindakan langsung, ibaratnya kayak lagi memanah, keyakinan itu segalanya loh. Kalau dari awal Anda nggak yakin bisa kena target, Anda bahkan nggak akan repot-repot angkat busurnya. Sebaliknya, kalau Anda yakin punya bakat atau minimal yakin bisa belajar, pas panahan pertama Anda meleset, Anda bakal ambil anak panah lagi. Anda bakal terus berlatih sampai akhirnya panah itu benar-benar tepat sasaran. Mari kita bawa konsep ini ke dunia pendidikan biar makin jelas. Coba bayangkan ada ujian matematika yang super susah. Faktanya, 97% orang yang dari awal udah punya mindset, aduh matematika ini terlalu susah dan saya emang nggak bakat, pasti bakal langsung nyerah. Mereka ujung-ujungnya belajar setengah hati atau malah nggak belajar sama sekali. Terus hasilnya gimana? Ya jelas nilainya jeblok. Dan nilai buruk ini akhirnya cuma jadi validasi buat memperkuat keyakinan negatif mereka dari awal tadi. Semacam lingkaran setan. Sekarang, coba kita bandingkan sama kelompok 3% sisanya. Mereka ini sebenarnya sama-sama merasa matematika itu sulit loh, tapi mereka punya keyakinan yang beda. Mereka percaya kalau usaha keras mereka itu ada harganya dan bakal bawa hasil. Karena mereka yakin bisa naklukin tantangan itu, mereka jadi belajar jauh lebih giat. Mereka nyari solusi, mungkin nonton video tutorial sampai paham, dan akhirnya sukses dapat nilai yang bagus banget. Dan ini benar-benar ngegambarin dengan sempurna apa yang kita sebut sebagai lingkaran tak kasat mata. Pertama, keyakinan inti Anda bakal mendikte tindakan yang Anda ambil. Terus, tindakan itu menciptakan hasil yang nyata di lapangan. Dan hasil tersebut pada akhirnya bakal kembali mengkonfirmasi dan memperkuat keyakinan awal Anda tadi. Kebayangkan, kalau Anda yakin bakal gagal, Anda jadi males usaha, terus beneran gagal deh. Dan Anda pasti bilang ke diri sendiri, tuh kan, bener, saya emang nggak bisa. Ini tuh siklus yang bisa sangat menghancurkan. Tapi di sisi lain juga bisa sangat memberdayakan kalau kita pakai buat hal positif. Lalu, gimana ceritanya sebuah label bisa sampai membentuk realitas kita? Untuk membuktikan seberapa dalam siklus ini mempengaruhi hidup kita, ada sebuah studi universitas yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Studi ini melibatkan anak-anak kelas 1 SD beserta hasil tes IQ mereka. Jadi ceritanya, para peneliti sengaja memanipulasi hasilnya. Anak-anak yang IQ-nya sebenarnya biasa-biasa aja, malah dilaporkan sebagai jenius ke guru-guru mereka. Kebalikannya, anak-anak yang aslinya cerdas justru dibilang punya IQ rendah. Dan tahu nggak apa yang terjadi setahun kemudian? Hasilnya beneran mengejutkan. Saat guru dan murid sama-sama percaya sama label palsu itu, anak-anak jenius dadakan ini jadi super pede buat nanya kalau mereka bingung. Gurunya juga dengan sabar membimbing, karena yakin banget anak ini pintar. Di sisi lain, anak-anak
anak-anak cerdas yang kena label IQ rendah tadi jadi minder. Mereka malu nanya, ngerasa dihakimi bodoh, usahanya merosot tajam, dan akhirnya mereka beneran gagal berprestasi. Gila ya betapa menakutkannya dampak dari sebuah keyakinan yang ditanamkan ke pikiran kita. Nah, setelah tahu betapa krusialnya hal ini, saatnya kita belajar cara memprogram ulang pola pikir keuangan kita. Begitu kita bisa melihat pola sang penyabotase ini beraksi di pikiran kita, langkah selanjutnya adalah kita harus secara aktif membongkar mitos-mitos budaya yang selama ini menghambat kita. Kita harus ganti dengan keyakinan yang beneran ngedukung. Poin paling krusial di sini adalah menantang pengaturan default di kepala kita. Contoh gampangnya nih, ide yang udah diterima mentah-mentah sama masyarakat luas. Kalau kerja keras itu pasti otomatis bikin kaya. Pasti Anda sering banget kan dengar petua semacam ini? Mari kita luruskan sedikit. Coba lihat para pekerja kasar. Mereka itu kerja luar biasa keras. Dari jam 5 pagi sampai tengah malam, menguras fisik keringat nggak karuan. Tapi, seberapa sering kita lihat mereka jadi miliarder cuma dari cara itu? Jarang banget kan? Kerja keras aja tuh belum tentu bikin kaya kalau kendaraannya salah. Nah, keyakinan pendukung yang jauh lebih baik adalah ini. Anda harus bekerja cerdas dulu. Caranya gimana? Ya dengan mulai berinvestasi, bangun sistem, atau pelajari bisnis. Begitu Anda udah nemu cara cerdasnya, barulah gaspol dan kerja dengan sangat keras di sana. Coba kita lihat gimana merangkai ulang alasan-alasan klise ini secara sistematis. Bisa langsung ubah Anda dari mode defensif jadi sosok yang berdaya. Sering banget dengar uang nggak dibawa mati kan? Ya emang bener sih, tapi coba pikir lagi. Tanpa uang, tuh hidup kadang rasanya malah kayak mau mati. Terus ada lagi pepatah hemat pangkal kaya. Hemat itu emang bagus banget, tapi kalau cuma ngandelin hemat, butuh waktu lama banget buat kaya. Gimana kalau yakinannya kita ubah jadi investasi pendidikan leher ke atas? Dengan ngisi otak pakai ilmu baru, percayalah, itu bakal jauh lebih cepat bikin Anda makmur ketimbang sekedar nahan lapar demi nabung recehan. Oh, dan ini ada satu lagi keyakinan yang benar-benar fatal. Pikiran kalau orang kaya itu pelit, sombong, atau jahat. Logikanya gini, kalau Anda yakin sama hal ini, pikiran bawah sadar Anda otomatis bakal nolak buat jadi kaya. Ya karena Anda nggak mau dong jadi orang jahat. Padahal, kekayaan itu cuma ibarat kaca pembesar. Uang hanya memperbesar siapa Anda sebenarnya. Kalau pada dasarnya Anda itu orang yang baik dan peduli sesama, uang bakal bikin Anda jadi sosok sosial yang luar biasa dampaknya. Anda nggak perlu kok ngambil sumpah hidup miskin cuma buat jadi orang baik. Anda bisa milih jadi orang yang penuh welas asih kayak Mother Teresa. Dan di saat yang sama, Anda juga bisa jadi miliarder yang nyumbangin dana $2 juta buat ngebangun rumah sakit impiannya. Dua-duanya sama-sama bentuk kebaikan yang nyata kan? Untuk melihat bukti nyatanya, mari kita bedah sebuah studi kasus yang luar biasa menarik dari Anthony Robbins. Buat ngelihat langsung betapa kuatnya efek perombakan keyakinan ini, kita bakal telusuri perjalanan finansial yang super dramatis dari sang ahli strategi top dunia. Di usianya yang baru 17 tahun, dia udah sukses besar dengan penghasilan $10.000 sebulan. Tapi karena masih muda, dia pamer kekayaan, dan ujung-ujungnya malah dijauhi sama teman-temannya. Akibatnya, di usia 18 tahun dia secara nggak sadar menyabotase dirinya sendiri dan jatuh bangkrut. Kenapa bisa gitu? Karena di bawah sadarnya, dia mulai mengaitkan punya banyak uang dengan kehilangan teman. Untungnya, dia sadar dan berhasil bangkit dengan luar biasa sampai bisa tembus penghasilan $1 juta setahun di usia 24. Tapi anehnya, dari usia 24 sampai 29 tahun, pendapatannya stuck, berhenti mutlak di angka $1 juta itu. Terus pertanyaannya, kenapa dia bisa jalan di tempat selama 5 tahun? Ternyata, usut punya usut, dia diam-diam memendam sebuah keyakinan tersembunyi yang bertindak layaknya plafon pembatas. Dia pernah baca sebuah buku yang bilang kalau penghasilan $1 juta itu udah masuk kategori kaya raya. Jadi di kepalanya tertanam mindset, $1 juta itu udah cukup banget. Kalau saya nyari lebih dari ini, berarti saya orang yang serakah. Nah, keyakinan sempit inilah yang benar-benar mematikan insting inovasinya buat berkembang lebih jauh. Dan begitu dia akhirnya sadar ada penyabotase yang nongkrong di kepalanya, dia ngelakuin perombakan pola pikir yang sangat radikal. Dia ubah total definisi kekayaannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri kalau dengan memperbesar pundi-pundi kekayaannya, dia bakal secara langsung memperbesar kapasitasnya buat ngelakuin amal di tingkat global. Kekayaan bukan lagi identik dengan keserakahan, melainkan tentang seberapa banyak nyawa yang bisa dia sentuh dan dia bantu di luar sana. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi setelahnya. Cuma dengan mengubah satu keyakinan internal itu aja, dari yang awalnya ngerasa serakah, berubah jadi ngerasa mampu bantu lebih banyak orang, boom, penghasilannya langsung meledak jadi $24 juta cuma dalam waktu 1 tahun. Dan benar aja, uang sebanyak itu bikin dia bisa ngedanain berbagai upaya bantuan bencana alam berskala masif di seluruh dunia.
Termasuk di Indonesia pas tragedi tsunami dulu, tanpa pandang bulu soal latar belakang agama maupun suku. Kekayaannya beneran berubah jadi alat yang sangat kuat untuk menebar kebaikan. Jadi saat kita sampai di akhir pembahasan kali ini, pelajaran paling berharga yang bisa kita bawa pulang adalah batasan terbesar dalam hidup Anda itu sebenarnya bukan kondisi ekonomi, bukan kurangnya modal, dan apalagi kurangnya bakat. Sama sekali bukan. Batasan paling masif itu justru bersembunyi rapi di balik kata-kata yang Anda ucapkan ke diri sendiri setiap harinya. Makanya, sekarang Anda harus berani nanya ke diri sendiri. Cerita tersembunyi apa sih yang lagi terus-terusan diputar di kepala Anda, yang nahan Anda buat tetap diam di posisi sekarang? Coba deh mulai amati dan tantang keyakinan-keyakinan tersebut. Karena siapa tahu, dengan mengubahnya, itu bakal jadi langkah paling menguntungkan yang pernah Anda lakuin seumur hidup Anda.